Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Putri Romdini dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan. Pada tahun 1901 ada ejaan Van Ophuijsen, yang kedua ada 1947 ejaan Suwandi, dan yang terakhir 1972 EYD atau ejaan yang disempurnakan oleh Soeharto. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai sumber atau akar bahasa Indonesia yang kemudian digunakan sebagai bahasa perantara di Kepulauan Nusantara atau seluruh Asia. Kemudian pada zaman Sriwijaya atau abad ke-7 digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa perhubungan atau bahasa kebudayaan yang berisi aturan hidup dan sastra. Next, ada peresmian bahasa Indonesia. Peresmian bahasa Indonesia sendiri pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah sesuai Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal khusus bab 17 dan pasal 36. Kemudian ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama ada lambang kebangsaan, yang kedua identitas nasional, yang ketiga alat perhubungan antar budaya, yang terakhir ada alat yang memungkinkan sebagai persatuan kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan, dan yang terakhir alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya akan membahas pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada huruf abjad, ada 26 huruf, yang kedua huruf vokal ada 5 huruf, yang ketiga huruf konsonan ada 21 huruf, yang keempat ada huruf diftong atau gabungan huruf vokal, yang kelima ada gabungan huruf konsonan yang ada 4, yaitu KH, ENG, ENY, dan SY. Next ada huruf kapital. Huruf kapital yang biasanya digunakan pada huruf pertama awal kalimat, huruf pertama nama orang, huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Kemudian digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, akademi, kehormatan, profesi. Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Huruf pertama nama geografi. Awal kalimat dalam petikan langsung, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari. Kemudian digunakan sebagai huruf pertama nama negara, lembaga, atau dokumen. Kemudian digunakan sebagai nama judul kecuali kata tugas. Dan yang terakhir, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Selanjutnya ada huruf miring yang digunakan pada judul buku, nama majalah, atau surat kabar, menegakkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata. Kemudian ada huruf tebal, menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, menegaskan bagian-bagian karangan. Kedua ada penulisan kata. Yang pertama kata dasar. Kata dasar biasanya ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada kata beribuan. Yang pertama ada imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga ada bentuk ulang. Biasanya bentuk ulang ini ditandai dengan tanda hubung strip kecil di antara unsur-unsurnya. Next ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang disebut kata majemuk. Kemudian kata yang dapat menimbulkan salah pengertian diberi tanda strip. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Kemudian kata yang mendapat awalan atau akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dan yang terakhir, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Next ada pemenggalan kata. Huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Jika ada dua unsur dan dapat digabung, pemenggalan dilakukan di antara unsur tersebut. Kemudian pemenggalan pada kata turunan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Jika di tengah
terdapat huruf vokal yang berurutan pemenggalan dilakukan di antara huruf vokal itu. Kemudian singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Dan yang terakhir, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Next ada partikel. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang selanjutnya ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat ditulis dengan tanda titik pada unsur singkat itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah atau ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti tanda titik. Kemudian singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh titik. Kemudian lambang kimia, singkatan satuan ukur ditulis juga dengan lambang titik. Selanjutnya bahas sendiri. Yang selanjutnya ada angka dan bilangan. Yang dinyatakan bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Kemudian angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Selanjutnya ada kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Kata gantiku, strip, dan kaun strip ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata stripku, stripmu, dan stripnya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kemudian kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir pernyataan. Tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembila. Tanda koma dipakai sebelum kata tanda penghubung. Yang ketiga ada tanda titik koma sebagai penghati kata penghubung dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang keempat ada tanda titik 2 yang biasa digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap diikuti pemerincian atau penjelasan, dipakai dalam naskah drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang melakukan pemberian. Kemudian ada tanda hubung strip. Dipakai untuk kata yang terpenggal oleh pergantian baris, dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, dan dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Next ada tanda pisah yang digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian kalimat. Kemudian ada tanda tanya yang dipakai pada akhir kalimat tanya, dan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada tanda seru untuk mengakhiri ungkapan atau penyataan yang berupa seruan yang menggambarkan kesungguhan. Kemudian ada tanda elipsis yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat dalam kutipan atau bagian ada yang dihilangkan. Next, ada tanda petik yang digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kemudian ada tanda petik tunggal yang digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kemudian ada tanda kurung yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kemudian ada tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli tersebut. Kemudian ada tanda garis miring yang digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Kemudian ada tanda penyekat atau apostrof yang digunakan menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka. Kemudian ada yang terakhir ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa baik bahasa daerah maupun asing yang kemudian dibagi menjadi 2.
yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.